warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah telah hadir untuk seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Jalil Laksan sebagai pembicara, dan ini rekan saya. Nama saya Inar Kustama. Nama saya Muhammad Arifin Said. Nama saya Muhammad Nova Rafif. Baik, pada kegiatan kita kali ini kita akan membahas tentang menghargai perbedaan ras dan suku budaya dalam lingkungan sosial kita. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kita dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang beragam, serta untuk menawarkan strategi praktis dalam menghadapi tantangan keberagaman. Baik. Oke, sebelumnya saya akan membahas secara latar belakang terlebih dahulu. Keberagaman ras dan suku budaya merupakan bagian integral dari identitas masyarakat kita. Data menunjukkan bahwa populasi kita semakin beragam dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis yang hidup bersama. Namun, dengan keberagaman ini muncul pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Menghargai perbedaan adalah lingkungan awal menuju pembangunan komunitas yang inklusif dan adil bagi semua. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Jadi mau sebanyak apapun ras dan budaya di lingkungan kita, akankah baiknya kita harus saling mendampingi, saling merangkul, tidak boleh saling mencemooh atau saling menyingkirkan satu sama lain. Akan baiknya kita hidup bersama dengan damai. Itu memahami keberagaman. Keberagaman itu mencakup berbagai aspek, termasuk ras dan suku budaya. Ras merujuk pada kategori biologis, berdasarkan ciri-ciri fisik, sementara suku budaya lebih terkait dengan tradisi, bahasa, dan sejarah yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya. Keberagaman ini bukan hanya realitas yang harus diterima, tetapi juga sumber potensi besar yang dapat memperkaya pengalaman kita. Dengan adanya beragam perspektif, kreativitas, dan inovasi dapat berkembang lebih pesat karena berbagai pandangan dan ide yang berbeda berkontribusi pada solusi yang lebih komprehensif. Nah, maksud dari poin pertama ini, dengan adanya berbagai budaya dan ras, jangan jadikan itu hal yang negatif, jadikan hal yang positif, seperti kolaborasi antar ras atau budaya dengan sesama lainnya. Bagaimana jika di sekitar kita, terutama di lingkungan anak, remaja seperti kita, ada yang kurang bisa menerima adanya perbedaan? Baik, saya bantu jawab. Namanya siapa? Danis. Oke, Danis, saya bantu jawab ya. Mungkin kita bisa ambil contoh gini ya. Kita ada di suatu lingkungan yang mayoritas mungkin suku Betawi atau Jawa lah. Mungkin ada satu orang Cina. Gue usah temenin tuh Cina sipit, jangan kayak gitu, ya, nggak boleh kayak gitu, ya. Mungkin bisa dia secara luas kan gambarnya kayak gitu ya. Harus ada satu orang yang mengingatkan kita nggak boleh kayak gitu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, oke? Kita harus bisa saling merangkul, saling mengingatkan, saling bersatu bareng-bareng. Harus saling mengingatkan. Walaupun kita beda-beda, yang mau Jawa, mau Cina, mau Betawi, mau Padang, mau apapun, kita tetap Indonesia. Papua pun bisa, nggak apa-apa. Jangan misal, contoh juga ada di sekitaran lingkungan Cina ada orang Papua, hitam, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Jangan orang hitam jadi temenin, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus bisa saling merangkul. Ya, kita harus hargai adanya perbedaan itu suku. Yang kita tahu sendiri, Indonesia penuh akan ragam budayanya, sukunya, yang diakui dunia juga. Kita banyak suku budayanya, yang bagus-bagus, yang indah-indah juga kan. Ya, jadi kita harus melestarikan itu. Jangan malah kita warga Indonesia sendiri, kita malah mencemooh budaya kita sendiri. Itu malah nggak bagus buat menggunakan Indonesia kita lah. Nggak bagus kayak gitu ya. Mungkin gambarannya kayak seperti itu, Mas Danis. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya ada audiens yang mau nanya. Ya, mungkin saya Bang mau nanya. Oke, dengan Mas siapa? Saya Ilham Batur Rahman. Oke, baik. Oke. Mungkin tadi terkait dengan Mas Sinar, saya dengar tadi kan beliau adalah orang rantauan ya, datang dari Jawa Barat
merantau ke daerah Depok dan Jakarta gitu Mas. Mungkin pertanyaan saya simpel sih Mas. Kira-kira culture shock apa sih Mas yang Mas paling ngerasain bedanya dari di mana Mas, Kuningan ya? Iya, dari Kuningan pindah ke daerah Depok, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Mas. Kisar-kisaran situ Mas. Nah, kira-kira apa sih Mas culture shock yang paling berasa banget gitu Mas? Mungkin bisa bantu dijawab. Dengan siapa tadi? Ilham Mas. Mas Ilham. Jadi begini Mas Ilham. Pengalaman saya kurang lebihnya 5 tahun di perantauan Jakarta ini, Jakarta Depok. Mungkin yang paling pertama dari segi bahasa ya. Bahasanya mungkin agak lenceng jauh, berbeda. Jadi ya mungkin itu saja culture shock dari saya. Semoga Mas Ilham memahaminya. Apa ada pertanyaan yang lain Mas Ilham? Udah cukup Mas, menurut dari saya cukup. Cukup ya. Oke, mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita kali ini tentang sosialisasi dan edukasi tentang membangun kesadaran akan pentingnya menghargai dalam konteks hidup berdampingan dengan perbedaan ras dan suku budaya di lingkungan sosial. Mungkin udah banyak jelasin ya. Terima kasih banyak ya telah hadir untuk pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.